Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Menahmidu semuanya. Alhamdulillah. Ya, kalau udah sehat enak ya. Kemarin saya alhamdulillah dikasih makannya mati gudeg. Lahap banget. Saking lahapnya Bangun tidur asam urat. Itu aku gak mau sujud. Waduh, ini kakinya lumayan terangnya ya, kaku ya. Masya Allah ya. Baik ibu-ibu ya. Hari ini kajian kita itu tentang makna doa satu jagat dalam kehidupan ya. Siapa yang tahu doa satu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa doa itu dikatakan doa satu jagat itu? dunia dan akhirat. Cukup dunia dan Ini akhirat. doa semuanya komplit ya, komplit gitu ya. Maka kalau kata Anas bin Malik, idza atakumullahu dzalika faqad atakumul khaira kullah. Jika Allah mengabulkan doa itu untuk kalian, sungguh Dia telah memberikan seluruh kebaikan untuk kalian. Dunianya dapat, akhiratnya dapat ya. Iya, dunianya dapat, akhiratnya dapat ya. Sampai kata Anas, qala kana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Sampai dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya apa? Nabi itu sering berdoa ya. Doanya apa? Doanya adalah rabbana atina wa fil akhirati wa qina adzabannar ya. Jadi ini adalah doa yang menurut kita doa biasa saja, tapi sebetulnya doa ini dahsyat ya. Jadi kalau orang datang yang minta doa yang saya ya, itu sampai pun ya, kalau kita misalkan tawaf itu putaran pertama ya, di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani ya, yang dengan Hajar Aswad nanti bacanya Rabbana ya. Putaran kedua juga sama ya, maka itulah dikatakan doa yang dahsyat. Apa yang kita minta kepada Allah yaitu apa? Kebaikan kita di dunia, minta kebaikan di dunia ya. Yang kedua minta kebaikan di akhirat. Yang ketiga meminta perlindungan dari siksa api neraka. Jadi udah komplit gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi ketika kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kebaikan-kebaikan Engkau kepada kami di dunia ya. Apa kebaikan yang Allah berikan di dunia? Yang pertama adalah nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam. Maka dalam Islam itu apa? Ada tiga ya. Yang pertama ada rukun iman, yang kedua ada rukun Islam, yang ketiga Ihsan. apa? Ihsan. Ihsan. Iya. Ya. Iman itu adanya di mana? Di hati. Kalau di hati kelihatan apa enggak? Enggak. Ya. Saya misalkan mau sama istri saya, misalkan ya, sebelum jadian ya, masih single. Dulu kan pernah single. Ya. Kemudian apa?
saya cinta dengan dia, nggak pernah diungkapin. Yang kira tahu nggak? Iya. Baru setelah I love you, ya kan? Oh ternyata kamu cinta sama aku, dia baru tahu ternyata. Gitu ya. Maka ya yang namanya ya sesuatu yang ada dalam hati kita tidak bisa terlihat kecuali adanya bukti. Ya. Maka dalam Islam itu apa? Bukti keimanan kita dengan bersyahadat. Kan gitu, ya. Syahadat itu apa? Berarti bukti, ya. Kenapa nggak mungkin kita bilang, yaitu apa? Saya percaya pada Allah, saya percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari akhir, percaya pada qadar, ya. Tapi tidak ada bukti. Maka buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita melafalkan yang namanya syahadat, itu satu bukti, ya. Jadi kalau ada orang dia saya beriman tapi dia nggak sholat, saya beriman tapi dia tidak puasa, saya beriman ya tapi tidak haji misalkan, maka keimanan dipertanyakan, gitu ya. Maka di dalam Islam itu artinya adalah al-khudu' wal inqiyad. Apa itu? Pasrah total, tunduk dan patuh apa kata Allah. Nah itu namanya Islam, ya. Makanya kenapa sih kok sholat itu nggak sama orangnya? Subuh kenapa harus 2, ya kan? Zuhur kenapa harus 4, Isya mau tidur 4, kan gitu, ya. Kenapa sih disamain aja rakaatnya 4 semua kan? Biar nggak bingung, ya. Kadang-kadang 2 aja bingung, dia rakaat pertama gimana yang 4 gitu, ya. Iya, maka kalau sholat tasbih itu ibu, masya Allah ya, kita konsentrasinya di mana ibu? Yang sering saya keliru kan, bukan sering sih ya, ya. Yang kadang-kadang saya bingung, ini sujud pertama apa sujud kedua? Coba aja. Kalau ibu enak ikutin aja kan. Kalau saya sekarang ingat yang lain, ya. Itu banget sholat tasbih itu berat, gitu ya. Ya tidak semua orang teman-teman kita itu kalau suruh sholat tasbih, wah mereka pada muncul bete aja udah dorong-dorongan tuh. Nah, harus butuh konsentrasi, ya kan gitu ya. Tapi yang dirasakan pada sholat tasbih gimana ibu? Perasaannya ibu. Berarti sebenarnya selalu tidak. Sholat tasbih, ya sholat tasbih itu tenang. Sebetulnya sholat itu kan gitu, ya. Rukuknya, sujudnya, ya. Gitu ya. Nah, kalau kita kan enggak, ya. Kalau sekali baca langsung, dia itu bacanya dipersingkat, kan gitu ya. Cepet ya. Iya. Maka itu apa? Ketenangan itu manakala kita ada tumanina, rileks. Kata saya di Amerika, kalau dia sholat tetap subuh enggak, dengan review sholat, dia enjoy your sholat. Kok bilangnya enjoy? Iya, sholat itu suruh santai, jangan ada pikiran lain, ya. Jangan buru-buru katanya gitu ya, gitu. Nah, jadi ya ada iman, ada Islam. Maka Islam itu ya dalam ajaran agama ada yang sifatnya ta'abbudi, ada yang sifatnya ta'akuli. Apa itu ta'abbudi? Sesuatu yang tidak ada ranah akal di dalamnya, itu namanya ta'abbudi. Sholat zuhur sudah rakaat, sudah, ya kan? Ya, dalam satu rakaat, 1 ruku, 2 sujud. Ya gitu. Kenapa nggak sama-sama 2 kan gitu ya rukunya? Ya sudah. Maka Islam itu kan duduk dan patuh, nggak ada. Ya, baik ketika dia itu puasa ataupun ketika dia melaksanakan ibadah haji. Wah ibadah haji ngapain sih? Untuk jumroh kan gitu. Ya,
Kata setannya bilang kayak gitu, sesama setan dilarang saling menyakiti. Ya, seperti kalau umpama misalkan gitu. Tapi apa yang sudah itu dilakukan. Nah, kemudian apa? Satu lagi ini yang kadang-kadang kita tidak bentuk di dalam kehidupan kita. Bahwasanya sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, ya, kemudian syahadat kita, itu sebetulnya akan membentuk akhlak yang baik. Ya, akan membentuk akhlak yang baik. Itu sebetulnya. Maka nanti ketika diutus gimana? Diutam 5 maka 5 akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ambil kepada seharusnya di minggu kemarin ya, minggu pertama kita ada jadwal itu jadwal, masya Allah itu masjidnya terdiri dari ibu ya kurang lebih sekitar 400 orang. Masya Allah ya orangnya. Saya menjelaskan tentang bagaimana Nabi itu representatif dari Al-Quran. Nabi itu kan akhlaknya dari Al-Quran. Bagaimana sih Nabi akhlaknya dalam Al-Quran itu? Masya Allah ya gitu ya. Jadi kita kembali ya. Jadi apa? Jadi Nabi aja itu ketika diutus bukan untuk menyempurnakan sholatnya, bukan puasa, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Gitu ya. Maka jangan salah. Ini akhlak ini bukan hanya akhlak dengan manusia, tapi ada akhlak dia dengan Allah, ada akhlak dia sesama manusia, ada akhlak dengan makhluknya Allah. Jadi akhlak itu jangan kita parsialkan seolah-olah berarti apa kalau gitu ngapain kita sholat? Yang penting kan kita berbuat baik dengan orang lain. Nah, keliru. Tetap ada akhlak kita dengan Allah. Ya, bagaimana seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia itu beribadah, ketika dia itu mengabdi. Nah, jadi kalau kita teliti semuanya, kita teliti ketika syahadat kan komitmen ya. Berarti apa? Harusnya orang Islam itu hidupnya komitmen, ada komitmennya. Dia tidak melanggar sumpahnya, dia tidak melanggar janjinya kan. Janji itu berarti apa? Akhlak. Ya, ketika kita sholat, maka sholat itu apa? Tanha al-fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kok orang yang dia sholat, tapi kok masih dia itu apa? Melakukan kemaksiatan. Harusnya apa? Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kok kenapa banyak orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar? Ya, ya. Ketika sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Misalkan dalam sholat itu apa? Waktunya sudah ditentukan. Ya. Berarti apa? Ketika kita sholat, ya waktunya harus on time. Berarti apa? Islam itu mengajarkan kedisiplinan kan gitu. Ya. Tapi kok kenyataannya kita masih sering terlambatkan gitu. Ya. Ada orang Indonesia itu punya spare waktu setengah jam. Itu rata-rata gitu ya. Jadi kalau acara jam 8, nah mesti begini setengah 9. Gitu ya, kurang lebih sekitar segitu ya, gitu. Ya, padahal Islam mengajarkan kita untuk on time, kan gitu ya, mengajarkan kita untuk disiplin dengan waktu kita. Kemudian apa lagi? Ya, dalam sholat innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladziina hum 'ala salatihim daimun. Gitu, orang yang sholat harusnya tidak pernah berkeluh kesah dalam hidup, ya. Gitu, tidak pernah kikir dalam hidupnya. Ya, kenapa? Kan kita selalu bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya, kita punya dandulan. Siapa dandulan kita? Allah. Ya, wudu BBM naik, telur naik, minyak naik. Yang nggak apa-apa supaya naik, yang penting Allah cukupin kan gitu. Gitu aja bodoh muslimin. Ya, iya nggak usah dipusingin kan gitu ya. Yang penting Allah cukupkan. Ya, kita selalu minta kepada Allah, ya Allah maghfirli bihalalika haramika wa biqa'atika ma'asiyatika wa bifadlika amman siwa. Saya selalu minta kepada Allah maghfirli bihalalika haramika, Allah yang berkami cukupkanlah kami dengan yang halal. Gitu, ya. Jangan sampai ada
ada sesuatu yang haram, gitu, ya. Jadi apa kita minta sama Allah dicukupkan, nggak apa-apa naik juga, ya kan? Apalagi yang punya sekolah mobilnya, ya tablet sampai dengan harga yang 28.000, yang sekali isi 2.100.000. Ya. Apa yang kita minta sama Allah cukupkan, ya Allah cukupkanlah kehidupan kami, ya Allah, ya. Gitu ya. Nah, jadi kembali, ya, yaitu pada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu makanan dan ta'af illam takun ta'af innahu ya. Yaitu apa? Kita selalu merasa dimonitor oleh Allah. Kalau orang yang dia selalu merasa dimonitor oleh Allah, kira-kira akhlaknya terjaga atau tidak? Harusnya terjaga. Iya kan? Ada CCTV aja malah nggak berani ya. Udah CCTV. Lah kita CCTV ini Allah. Ada 2 malaikat CCTV kita. Malaikat siapa? Muka dan hati. Rokib dan Hati. Mungkar nakir nanti mungkar nakir Jauh amat. Udah mau kesana aja. Udah mau kesana aja. Ya, itu Rokib dan Hati. itu yang CCTV kita, ya, gitu. Maka apa? Itulah 2 malaikat yang selalu mencatat kita. Maka kalau kita sadari, malaikat yang nyatat kebaikan kita, masya Allah, kita senang berbuat Baik. ya. Malaikat yaitu apa? Mencatat keburukan kita. Ya Allah, jangan sampai, kan gitu, ya. Maka ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah salah satunya apa? Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharaqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, isrif anna, jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Artinya apa? Dia berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia masuk neraka jahanam. Berarti apa? Dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Ya, maka kita dalam hidup jangan pernah ada rasa sombong. Apa itu rasa sombong? Selera kali tahajud. Ya kan, jangan. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bangun malam. Ketika kita ahli ngaji, ibu, ya, jangan sampai dalam itu. Saya tiap minggu ngaji di pojok. Ya, ini nama konsumsi yang banyak. Jangan di pojok dong. Yang salah, gitu ya. Ya, ya, kita solehan, kan gitu ya. Jangan. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Coba kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, langkah ini kira-kira sampai nggak ke masjid? Nggak sampai. Ya, karena apa? Allah berikan kekuatan. Ya, begitupun misalkan orang yang malas, ya, itu apa? Minta sama Allah berikan kekuatan, ya Allah. Ya, yaitu supaya apa? Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Karena hidup itu hakikatnya apa sih? Berbuat baik, beramal soleh. Jadi hidup itu ibadah. Ibadah itu apa sih? Ya beramal soleh. Gitu, ya. Makanya dulunya ibu di sini apa? Dalam rangka kita yaitu apa? Beramal soleh. Musola, ibu puasa, berbuat baik kepada orang lain dalam rangka beramal soleh. Ya, gitu. Maka apa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang dimudahkan untuk beramal soleh. Ya, mungkin bagi ibu yang biasa ngaji biasa aja. Tapi yang gak biasa ngaji, masya Allah, kayak ambian orang. Iya kan gitu, dan dia mulu juga selesai ngaji, dari tasbih pakai ngaji segala gitu. Ya, gitu ya. Ini tadi kembali lagi. Jadi apa? Sebetulnya ketika dalam iman, Islam, ihsan, maka harusnya apa yang kita lakukan, yaitu apa? Akan ada buah. Nah ini kadang-kadang apa? Kadang-kadang di dalam Islam itu hanya sekedar ritualnya aja. Sholat, rajin, ngomongin orang, Rajin. Imbang. Jadi imbang. gitu. Dan ada yang salah kan gitu ya. Ya bukan sholatnya yang salah ya kan gitu ya.
mungkin kita ya semuanya gitu ya. Baik ya, harusnya ya seperti harus ya gitu ya. Nah, yang kedua, kebaikan di dunia itu manakala kita mendapatkan nikmat sehat wal afiat. Ya, sehat ini mahal banget ibu-ibu ya. Gitu ya. Kapan kita tahu sehat mahal? Kalau kita lagi sakit. Ya. Maka kalau orang yang sakit mintanya cuma satu. Sehat. Mintanya apa? Sehat. Orang yang sehat mintanya berapa? Banyak. Banyak. Iya, kalau orang sakit mintanya cuma satu. Oh, sehatin lah gitu. Tapi udah sehat mintanya banyak banget. Oh, kasih uang yang banyak dari giling-giling. Ya, maka sehat itu masya Allah. Ya, maka dalam Islam itu luar biasa ya. Kenapa saya katakan ini makna Rabbana Atina ini keren banget ya. Gitu. Sebanyak apapun kita punya duit, tapi kalau nggak sehat gitu, nggak nyaman lah ya. Gitu ya. Maka Pak, sehat itu adalah mahal gitu ya. Sehat itu mahal. Maka kita selalu minta kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya ya. Yang kedua, kalau kata Nabi ya, sesuatu yang sering dilupakan oleh manusia yaitu kesempatan berbuat baik. Itu juga merupakan kenikmatan. Waktu yang paling mahal dalam hidup adalah waktu. Sampai kalau kita tanya sama orang-orang yang kaya ya, apa yang mahal dalam hidupmu? Pasti katakan waktu. Waktu itu mahal. Kenapa? Kalau kita punya uang 1 miliar, bisa punya pingin ganti mobil, kira-kira bisa? Bisa. Ya, punya uang 10 miliar ganti rumah, bisa nggak? Bisa banget. Ya, ibu punya duit 50 miliar, Mimpi. mobilnya biar kenceng lagi, misalkan gitu ya, matanya biar nggak bisa. Nggak bisa ya kan gitu ya. Operasi plastik iya ya. Begitu nasi matahari kalau ya Masya Allah. Jadi ada saya itu setiap minggu ketiga kan santunan lansia kita khususnya sekitar 30 orang. Kita ajak dulu sholat duha, kemudian setelah itu kita ngaji ya, ngaji bareng ya. Gitu saya biasanya akan bahas apa gitu ya. Baru sebulan yang kita kasih sembako ya. Nah kemudian apa? Ada ibu-ibu itu masya Allah. Ibu-ibu itu kerjanya apa? Kerjanya mandi mayit. Dia cerita kalau ngaji mesti dia cerita. Sebelum ibu ini ceritanya horor mulu sebelum itu. Ya, Ustaz, saya kemarin Ustaz ya mandi mayit jam 1 malam. Ya, terus gimana? Saya undang sama Pak RT, Bu, ibu mandi mayitnya, saya pikir ada temunya langsung dilihat. Waduh, PR. Terus gimana? Udah biasa mandi mayat. Emang takut? Ya begini sih kalau sendirian dalam 1 malam. Ya, terus saya mandiin Pak. Begitu saya mandiin Pak, mandi kan habis disiram ya kan, kita digosokin ya kan. Begitu digosok, ibunya digosok, batunya ibunya lepas. Itu kenapa? Saya ambil mau loncat. Saya mau lari bos. Terus gimana Bu? Ya saya ambil, saya pengen masa ada Pak RT, jadi saya nggak ini lagi gitu, nggak apa namanya nggak lari. Ini udah sebentar lagi. Ya, ya, gitu ya. Jadi ganti yang hidupnya operasi. Ya, jadi mungkin ya mungkin itulah ya. Nah, jadi kita kembali lagi. Waktu itu yang paling mahal dalam hidup kita, Bu ya. Maka pakailah waktu itu sebijak mungkin. Ya, kenapa? Kaitannya dengan waktu dengan ajal. Ya, ajal itu berkaitan dengan waktu. Ya, hidup dunia sebentar. Yang ketiga, makna kebahagiaan dunia itu apa? Pasangan hidup yang bersinergi dalam kebaikan. Ibu punya suami? Ya. Oh, ibu ya.
Punya suami kan? Punya. Tujuan menikah untuk apa sih ibu? Hah? Tujuan nikah itu adalah bersinergi dalam kebaikan. Itu tujuan nikah. Ingin punya anaknya adalah hasil. Iya hasil nikah gitu ya. Tapi apa sinergi untuk Kebaikan. melakukan kebaikan, gitu ya. Jadi kalau kita menikah, ya menikah itu ibadah betul, tapi apa bersinergi dalam kebaikan. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna, ya, gitu. Walaupun sebelum menikah, kelihatannya sempurna banget, ya kan gitu. Begitu menikah kelihatan kalau tidur ngorok, Iya. ya, ya. Jadi apa? Ketiga itulah pasangan hidup yang bersinergi dalam kebaikan. Maka masya Allah dalam Al-Quran itu, ya, pasangan hidup kita, ya, dan anak-anak kita, ya, itu ada yang dijadikan sebagai qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Itu sebagai penyejuk hati kita, ya. Ya, suami kita masya Allah dalam ngomong kasar dengan kita, ngomongnya dia alun musir, membantu sendiri misalkan, ya, gitu, ya. Maka Pak itu sebagai qurrata a'yun. Tapi dalam Al-Quran juga bahwasanya pasangan hidup kita adalah aduun lakum. Aduun lakum sebagai musuh bagi kita. Ngeselin mulu. Punya pasangan hidup ngeselin Dulu. ada yang di sini yang gitu ada. Ada cucu dari Siapa saja ngeselin. Ini konsep Al-Quran Bu. Memang yang satu sebagai qurrata a'yun, ya, maka kita selalu doa Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah, ya, pasangan hidup dan anak-anak yang bisa menunjukkan hati kami. Ya gitu ya. Tapi apa? Yang kedua ini dia sebagai musuh kita. Berarti musuh itu bukan berarti dalam artian apa namanya musuhan diam-diam, kan, ngeselin kita gitu bahasa Jawa-nya. Ya tadi ngeselin aja. Ada anak yang bikin kesel, ada orang tua yang bikin kesel, ada suami yang bikin kesel, ada anaknya kan gitu ya. Di sini aja kelihatannya baik-baik kan gitu ya. Boleh di rumah kelihatan. Nah, jadi apa? Ada yang bikin ngeselin. Maka kata Al-Quran apa? Ketika kita punya pasangan hidup yang selalu bikin ngeselin kita, maksudnya gitu ya. Yang pertama, takut, maafkan. Ya, kalau yang bikin salah, maafin. Udah, kalau udah maafin jangan ungkit-ungkit lagi kan terus tahu. Ambil sejarah. Maafkan habis sejarah. Maafkan. Itu konsep Al-Quran ya. Wasfahu dan berlapang dada. Ya sudah, namanya manusia pasti ada salah. Kita punya anak baru selesai nyapu piring pecah. Secara manusia kesel nggak mungkin enggak. Kan nggak mungkin anak kita kemudian banting piring udah, kamu udah banting piring ya, bagus banget kamu kan, nggak mungkin kan. Pasti kita kesel ya. Tapi maaf kan, dia juga berlapang dari Yesus. Gitu, ya. Yang ketiga, wadarfil, mohonkan ampun kepada Allah. Masya Allah, suami kita mau pulang seminggu, katanya udah nikah lagi dengan orang lain. Maafin, habis berlapang dada. Ya Allah, ampuni suami itu. Yang ada dibejek. Katanya konsepnya kan kayak gitu. Ngapain dalam hidup kita mikirin terus orang udah terjadi? Ya sudah, kan gitu ya. Ya, gitu ya. Ternyata ya memaafkan itu luar biasa ya.
Jadi sampai pun dalam hadis itu orangnya mendapatkan hisab yasiro. Hisab yasiro itu adalah hisab yang dimudahkan ya. Artinya apa? Artinya hisab yasiro itu adalah yaitu hisab yang Allah ampuni. Gitu. Ya kenapa? Nanti ibu ketika berbuat salah itu ada dosa masing-masing. 1, 2, 3 sholat subuhnya jam 6 bisa ya. Ini dosa-dosa kita sama Allah ya. Nanti di akhirat itu akan dilihatin dosa itu. Bukan kalau kita minta ampunan sama Allah, Pak, saya minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni dosa kami. Berarti apa? Dosa kita kan berarti di titik ya enggak. Ya, bukan kita minta ampun Allah ampuni dosa kita, kemudian kita itu apa? Dosa kita kemudian apa? Enggak dilihatin. Kalau dosa kita enggak dilihatin, maka apa? Kita merasa tidak punya dosa. Iya kan? Padahal dosa kita banyak. Tapi ketika kita minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus punishment-nya gitu. Ya. Jadi apa? Dosanya tetap tidak itu, dosanya banyak banget orang ya. Dulu ketika misalnya ya, masih meninggalin sholat. Dulu kalau puasa, masya Allah. Ya, ketika puasa itu umurnya 3 kali, yang keluar cuma 2 kali gitu. Yang satunya ditolong ini bisa. Ya, itu dosa kita banyak sama Allah. Allah lihat dosa kita. Kemudian apa? Kata Allah, aku ampuni dosa-dosa. Sama dengan ada anak, misalkan dengan orang tuanya masya Allah, anaknya susah diatur. Ya, orang musuh bawahnya kan gitu ya, gitu. Tapi anaknya bilang, maafin. Kira-kira gimana? Iya kan? Kamu tuh lah ya Allah, bangun tidur sudah begini. Dia maafin kan gitu. Tapi apa? Iya, diperlihatkan dulu dosanya kan, supaya apa? Supaya dia sadar ya bahwasanya Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Tapi kalau nggak pernah dilihat dosanya, terus maaf-maafnya Allah di mana kan? Dan terlihat. Tapi begitu kita lihat, Masya Allah, dosa kita banyak, kata Allah sudah ampuni. Alhamdulillah. Ya, sama dengan orang punya hutang. Ini misalkan, ya kan, mau hutangnya banyak berentet, ya, tiba-tiba dia datang ke kolektor, wah takut kan, kata dari kolektor, hutangmu itu sudah dilunasi, kan gitu, sama yang punya. Rasanya gimana? Senangnya kan gitu ya, senang banget. Tapi dilihatin dulu kan hutangnya. Tapi kalau nggak pernah dilihatin gimana? Ya nggak kelihatan kan gitu ya. Jadi Pak, dosa kita juga sama seperti itu ya. Maka yaitu ya ketika kita ya, mendapatkan hisab dan yasiro, salah satunya yang pertama yaitu apa? Yang pertama adalah orang yang dia itu memaafkan ketika disakiti, ya. Orang yang memaafkan ketika disakiti, ya. Gitu. Tapi kalau sakit loh Pak, sakitnya tuh ada di sini, ya. Emang tahu, kalau juga tahu ya kita sakit gitu, ya. Tapi memaafin atau enggak, gitu, ya. Maka perkara memaafkan itu sangat luar biasa. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah akan mudahkan menghapus dosa-dosa kita. Gitu. Ya. Jadi ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah mudahkan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Yang kedua, yaitu apa? Wasilman kotorkan. Sambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Ada orang, kok sama kita juteknya, masya Allah, ya kan? Gitu ya. Temuin dia lah, kan gitu ya. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya dengan ego biasanya. Ya. Yang ketiga, yaitu apa? Berikanlah hadiah kepada orang yang pelit kepadamu. Kalau orang pelit dengan kita, besoknya kirim rendang. Gitu. Apa kan pelit sama kita?
Jadi kalau ada orang pelit dengan kita, justru kita sebaliknya, kita kasih apa yang dia mau, apa yang dibutuhkan kita kasih, gitu ya. Nah, itu juga kan kaitannya dengan ego, saya lihat, gitu ya. Dia memaafkan, dia apa dia maafin, dia maafin, ya kan gitu, ya. Yang kedua, menyambung tali silaturahmi. Dia kok ada, masa saya minta maaf sama dia? Kan gitu, ya. Ketika dia mau menyambungkan tali silaturahmi di antara keduanya, justru mulia di sisi Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Aku mendapatkan rahmat Allah. Dalam hadis yang kan dikatakan dia bahwa sudah ujian dan Allah masukkan dalam surganya. Emang berat ya? Ya, tapi butuh dilatih, ya. Sampai aku memaafkan orang lain gak ada dendam itu butuh dilatih loh itu. Kalau nggak dilatih susah, ya. Ibu dicaci maki oleh orang lain, kesel nggak? Kesel masa dibaca maki orang lain? Kan nggak mungkin kan? Kesel, ya. Tapi kalau kita sadari, oh ternyata Pak, ketika kita dicaci maki oleh orang lain, tapi tak mampu menahan diri kita, maka Allah turunkan malaikat yang malaikat itu mengatakan Allah maghfir, ya Allah ampuni dosanya, ya. Jadi apa itu? Dan kalau udah tahu ilmunya kan enak, biarin aja dia caci maki saya. Kenapa? Ya gitu, malaikat datang, dosa kita diampuni, selesai. Gak usah dibahas, ya, gitu. Kenapa? Kalau sudah tahu ilmunya, kalau nggak tahu ilmunya, oh dia nggak cuma ya kan harga diri saya di mana? Kan gitu, ya artinya berantem tuh, ya, tetanggaan ya gitu, ya, gitu. Jadi bukan berarti apa? Bukan berarti dia itu, membalas keburukan orang lain dengan keburukan, ya. Tapi bagaimana kita itu orang yang berbuat buruk kepada kita, tetap Islam mengajarkan berbuat baik. Ya, kalau dikatakan Nabi, masya Allah, Nabi diduga nih, ya, mau sholat aja diberikan rintangan yang banyak, ya. Tapi ketika dia sakit, orang yang begitu sakit, Nabi datang menjengukkan, ya. Sehingga dia langsung masuk Islam, ya. Ada nenek-nenek tua udah punya gigi, ya kan, mati Nabi, tapi tetap Nabi ya. Masya Allah, gitu ya. Jadi kalau kayak gitu kayaknya dunia aman banget kan gitu ya. Dan kan iblis gak mau diem kan gitu ya. Iblis gak mau diem kan. Kamu itu hina-hina, emang sama hajar deh. Ya. Oke, nah yang kelima adalah rezeki yang penuh dengan keberkahan, ya. Maka rezeki itu ibu, ini salah satunya apa? Sehat, itu juga rezeki. Pasangan hidup yang soleh bersih dari kebaikan adalah rezeki. Anak-anak yang soleh adalah rezeki. Malah rezeki yang paling tingkatan yang paling kecil, paling rendah itu harta. Itu tingkatannya paling rendah. Coba dia cek, ibu banyak harta, tapi suaminya, masya Allah, kalau ngomong kasar, gitu kan, ya, kalau ngomong nyakiti, kira-kira gimana? Langsung mending saya nggak punya apa-apa, iya kan? Iya, kan gitu ya. Ibu punya harta banyak banget, tapi misalkan ibu sakit-sakitan terus, ya enggak? Maka nilainya harta paling rendah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita seolah-olah harta itu yang paling tinggi dalam kehidupan kan, ya. Bukan berarti kita tidak butuh sama harta. Kenapa? Harta itu tergantung kitanya. Apakah harta itu bisa mendatangkan ridhonya Allah atau harta itu bisa mendatangkan murkanya? Tergantung kita ya. Gitu ya. Tapi apa? Harta itu tingkatan rezeki yang paling rendah itu adalah harta rendah. Ya, harta rendah coba. Ya, sehat dengan harta. Mendingan mana? Mendingan sehat dengan harta. Punya suami yang galak tapi kaya. Dengan yang gak galak tapi kaya, gimana? Gak galak tapi kaya. Iya. Kunci.
Ya, jadi maka kita selalu minta kepada Allah agar Allah memberikan yaitu apa? Rizki yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa rizki yang penuh dengan keberkahan? Di mana rizki itu yaitu apa? Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita semakin banyak harta jauh dari Allah. Ya, banyak banget, ya kan? Dia punya harta, masya Allah. Ketika hidupnya biasa-biasa dia ngajinya rajin, ya kan? Begitu banyak harta setiap minggu ganti, ya kan? Healing ke mall, akhirnya, ya. Maka harta itu cuma sebagai salah satu wadah, salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, dan yang terakhir meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kita selalu meninggal, selalu meminta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bagaimana meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ibu itu selalu berbuat kebaikan apapun. Ya, karena dalam hadis itu dijelaskan orang yang puasa meninggal dunia maka termasuk husnul khatimah. Ya, orang yang bersedekah kemudian meninggal dunia maka husnul khatimah. Ibu pulang haji meninggal dunia berarti ya kan husnul khatimah. Nah, ini adalah kebahagiaan dunia. Lantas kalau kebahagiaan akhirat seperti apa? Ya, yang kita minta itu kan kebahagiaan dunia, yang kedua kebahagiaan di akhirat. Allah mudahkan semuanya itu. Karena setiap manusia yang Allah bangkitkan dalam hidupnya, ya, kemudian semuanya manusia itu akan dikumpulkan di mana? Yang namanya padang mahsyar. Mahsyar itu apa? Tempat berkumpulnya manusia. Berapa lama? 50.000 tahun. Yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Coba bayangkan, ya. Sampai dijelaskan dalam hadis itu bahwasanya apa? Banyak orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa? Karena begitu dekatnya matahari dengan kita semuanya. Dan dikala orang-orang dia merasakan seperti itu, Allah Ta'ala mudahkan kehidupan kita. Ya, itu salah satunya kita akan mendapatkan naungan. Ya, ada 7 golongan yang itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi orang dalam keadaan susah, ya. Kenapa? Ketika di padang mahsyar semua orang dalam keadaan susah. Termasuk apa? Para nabi semuanya susah itu. Nabi Adam itu termasuk juga kata Nabi Allah. Apakah saya diampuni dosa kami ya Allah ketika kami makan buah kurbi? Ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, apakah Allah mengampuni dosa saya ketika saya pernah berbohong? Ya. Merasa berbohong. Kenapa? Waktu itu ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala? Kata Nabi Ibrahim, tanya dia berhala yang paling besar. Dia merasa berbohong. Ya, kalau kita banyak bohong, rasanya nggak pernah bersalah. Bohong. Ya, dan itu seperti itu ya. Kita banyak salah, tapi merasa nggak pernah punya salah kan gitu ya. Gitu Nabi Ibrahim, masya Allah ya. Gitu padahal apa? Padahal dia itu mengisyaratkan ya kalau misalkan berhala nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain Anda sembah kan gitu ya. Gitu. Nabi Musa itu salah. Kata Nabi Musa, ya Allah, apakah kau mengampuni dosa kami ya Allah? Kenapa ketika kumpul orang-orang yang mati ya gitu? Ya, maka disitulah ada yang dikatakan apa? Satu doa yang doa ini Nabi sampai pun simpan khusus untuk umatnya. Kenapa? Nabi-nabi yang lain itu doanya dikabulkan di dunia. Ya, Nabi Nuh ketika umatnya melakukan, dia tidak mau beriman kepada Allah, dihabiskan semuanya, kan gitu ya. Tapi apa? Nabi Muhammad yaitu apa? Itulah doa tersebut yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Dikala nabi-nabi yang lain mereka tidak bisa memberikan syafaat, tapi hanya baginda Rasul Muhammad SAW bisa memberikan syafaat. Ya, apa udah selesai yang itu? Belum. Ada lagi hari pengadilan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang berzakat, wasyata mahada, suka mencaci maki orang lain. Maka hati-hati itu, ya. Kalau kita sholat dengan Allah, angkat tangan kita minta
kamu kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Ya, kalau salah dengan orang gimana minta maafnya? Ya, maka benar tuh kalau ada baik yang meninggal dunia, tolong seandainya yang baik punya salah dimaafkan. Itu benar. Kenapa nanti bisa jadi ada orang-orang yang dia tidak terima, kemudian dia minta sama Allah, ya Allah ya Tuhan kami, inilah hari pengadilan Engkau ya Allah. Saya tidak terima ya Allah, dia dulu pernah mencaci maki saya ya Allah. Ya, gitu. Dan itu apa? Dikatakan oleh yang muflis, ya. Ketika dia bilang sama Allah, ya Allah mana pahala salat saya, mana pahala saya, kata Allah sudah memberikan. Tapi ketika kau mencaci maki orang lain, maka aku berikan kepada orang yang kalian caci maki. Ya, maka hati-hati. Ya. Yang kedua, wa akhadha mala hadza, suka mengambil haknya orang lain. Hati-hati juga ya, termasuk apa? Termasuk orang yang berhutang tidak mau untuk membayar. Nah ini termasuk dikatakan apa? Sama dengan pencuri, gitu ya. Gitu ya, dalam hadis di situ apa? Orang yang berhutang tidak niat bayar, nggak apa. Maka ibu kalau misalkan ada orang yang nggak niat bayar hutang, bu, udah, ya, nggak usah ibu pusing, nanti ada akhirat gitu. Ya, gitu ya, gitu ya, nggak usah pusing. Kenapa? Kalau kita lihat hadis ya, barang siapa dia berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan pulaskan rezekinya. Berarti apa? Dia bisa bayar sebetulnya. Tapi kalau ditagih susah banget, berarti orang nggak niat bayar. Dia main aja, bikin kesel kan? Ya sudah lah, dua mau diikhlaskan atau mau ketemu di akhirat gitu. Ya, kalau nggak seberapa ikhlasin aja lah kan gitu ya. Itu sebagai sunnah kita kan gitu ya. Gitu ya. Itu apa? Nanti di akhir juga sama. Ketika dia itu apa? Ketika dia itu berhutang tidak membayar, maka apa? Ya udah, di akhir mereka mau dibayar kan, kecuali dengan amal kita ya. 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 Maka masya Allah sekarang ini kan kartu kredit di mana-mana ya. Ya orang berhutang gampang banget. Akhirnya apa ujung-ujungnya masya Allah ya. Ya saya lihat televisi berada hutang piutang akhirnya membunuh kan kita. Gitu. Ya. Nah, jadi apa? Itu kita masuk dulu itu apa? Pada fase di mana kita itu apa? Ada hari pengadilan Allah. Baru setelah itu ditimbang amal kebaikan dan amal nimbangnya bagai begini yang baik lalu melemparnya. Enggak. Ya. Itu satu-satu sholatnya dulu yang pertama kali. Sholatnya benar. Gitu. Ya. Kenapa? Setiap amal ternyata itu punya yang namanya apa? Yang dikatakan standar. Ibu sholat ada standarnya, ada standarnya. Maka di sini ibu ya selesai sholat doa. Ya, sesibuk-sibuknya kita selesai sholat berdoa. Bisa jadi sholat yang kita lakukan itu nggak diterima sama Allah sebetulnya. Gitu, ya. Karena ada dalam hadis orang yang sholat 60 tahun satu pun tidak diterima. Kenapa? Sholatnya buru-buru. Gitu, ya. Ibu sedekah, niatkan ketika bersedekah ya Allah dengan rezeki Allah berikan kepada kami karena berbagi dengan makhluk Engkau ya Allah semoga Kau terima ya Allah. Gitu, ya. Jadi setiap amal kebaikan kita kepada Allah minta agar Allah menerima kebaikan kita. Gitu, ya. Kenapa? Bisa jadi yang menurut kita ini banyak amalnya, ternyata di sisi Allah itu amal kita zon. Iya, itu bisa jadi. Ya, udah banyak kayak kampung. Misalnya kan gitu. Saya kayak banyak, saya kan begini. Menurut ibu kan, menurut Allah kan belum tentu. Gitu, ya. Maka itu tadi saya selalu bilang, jangan pernah sombong dengan amal soleh kita. Ya, maka ketika kita beramal soleh, kemudian kita doa semoga amal soleh kita diterima oleh Allah. Gitu, ya. Jadi amal kita satu-satu, lihat sedekahnya, lihat puasanya, ya. Jadi satu-satu, ya, sesuai dengan standar kita, ya. Baru setelah itu setelah mizan
misalnya amal baik dan amal buruk kita di situ, ya, ya dihitung. Kemudian kita juga ada yaitu apa? Yang terakhir adalah melewati siratal mustaqim. Jadi kita masih panjang lagi kehidupan kita, ya. Maka apa? Ketika kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti ada lima hal, ya. Itu apa? Iman Islam, sehat walafiat, pasangan hidup yang selalu, ya, menyokong pada kebaikan, anak-anak yang soleh dan solehah, yang beriman, rezeki yang berkah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Kemudian ketika di akhirat, dengan kehidupan akhirat, Allah mudahkan semuanya sampai kita menuju kepada surganya Allah. Allah mudahkan semuanya, gitu, ya. Dosanya yang banyak, tapi apa? Oh, ampuni, gitu, ya. Berarti Allah mudahkan, ya. Maka ditutup waqina adzabannar. Artinya apa waqina adzabannar? Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung ya Allah dari siksa api neraka. Artinya apa? Jangan sampai ucapan kami ini bisa menyakiti orang lain sehingga kami mendapatkan dosa, ya. Jangan sampai tingkah laku kami ya Allah bisa mendatangkan murka dari Engkau, ya. Kita minta kepada Allah jangan sampai apa? Jangan sampai perbuatan maksiat kami lakukan ya Allah. Maka kami berlindung dari siksa api neraka. Dari ucapan kita, tingkah laku kita, ya Allah jaga ya Allah. Jangan sampai tingkah laku dan ucapan kita menyebabkan justru kita masuk neraka, ya. Maka kalau kita umrah itu, kalau kita tawaf ada putaran kelima. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'imaha. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta pada Kau ya Allah surga Kau ya Allah, wa na'imah, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal, dan segala sesuatu yang menyebabkan kami dekat dengan surga-Mu, min qawlin, dari ucapan kami, ya, dari amal kami, ya, dari tingkah laku kami. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa api neraka. Wa ma yuqarribuni, dan segala sesuatu yang mendekatkan diri kami ke neraka, min qaulin aw fi'lin aw amalin, dari ucapan kami, dari tindak tanduk kami, dan juga dari amal kami. Itu kita selalu minta sama Allah. Biar apa? Biar Allah menjaga kita semuanya, gitu, ya, gitu, ya. Jadi ternyata makna doa satu jagat ini sangat luar biasa, ya. Di dunia Allah selalu berikan kebaikan-kebaikannya, ya. Punya pasangan hidup yang sudah dibilang kebaikan, badannya dikasih sehat, ya, rezekinya dikasih berkah, masya Allah, ya kan. Kalau hidup kayak gini kan enak, ya kan, gitu, ya, nikmat dunia kan, gitu, ya, gitu, ya. Begitu di akhirat Allah Ta'ala itu memberikan kemudahan ketika kita menjalani proses-proses yang ada di dalamnya, sehingga kita semuanya bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah, jaga diri kami dari murka Engkau ya Allah, ya. Inilah makna doa sang jagat dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih ada waktu bagi yang berdoa, yang bertanya. Tanya. Silakan. Ayo silakan yang mau tanya dulu. Ayo Mat. Tanya Mat. Sudah paham semua ya. Baik, nggak ada yang ditanyakan. Kayaknya mau ada acara yang sini dulu ya. Toh ada. Belasan tadi. Apa namanya, kalau misalkan kita memaafkan atau menjalin silaturahmi, menyambungkan tali silaturahmi, bukan perbuatan yang baiknya. Tapi ada saatnya kita itu bukan memutus gitu loh. Kita bukan memutus, tapi kita menghindar gitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih besar, konflik yang lebih besar. Apakah itu termasuk memutus silaturahmi? Gimana? Ada orang, masya Allah, orang ini perbuatannya kurang baik, ya. Ketemu dengan yang baik, udah ngomongnya nyakitin, ya kan?
tingkah lakunya seperti itu, ya, bikin sana sini bermasalah, ya misalkan, ya. Kalau kita menjaga sikap dengan dia, ya kan, berarti bukan memutuskan dia, supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi dengan dia, kan? Ya, kalau kita lihat hadis Nabi, karena Nabi bergaulah kita dengan apa? Berdagang minyak wangi, kan gitu ya. Artinya orang yang selalu berbuat kebaikan, ya, maka sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu dia itu mengingatkan untuk berbuat baik, ya. Jangan sampai kita bersahabat dengan pandai besi, kan gitu ya, gitu ya. Artinya apa? Di sini adalah orang-orang yang kurang baik. Kenapa? Lama-lama kita akan ketempelan kebiasaan dia. Jadi kalau kita misalnya melihat teman kita kurang baik banget, ya udah kita jaga jarak. Apa mudah sebetulnya enggak? Ya, daripada kita terlalu dekat dengan dia, dia pada sakit hati terus, kan gitu ya. Maka jaga jarak udah jadi masalah. Ya, tapi bukan berarti memutuskan. Kalau memutuskan itu sekali bertemu samanya buat, ya gitu ya. Ketemu sama dia mukanya dia langsung buang muka, ya gitu ya. Jadi kalau ketemu makan lagi ini orang sebetulnya kurang baik. Udah saya jaga, gitu ya. Hubungan kita dengan dia misalkan. Gimana memutuskan dia? Ya, saya punya sahabat itu, masya Allah. Sahabat saya waktu di SMA, waktu di Alien. Ya, awalnya Pak, saya minjem uang Pak, ibu saya begini. Ya, udah berapa? Udah banyak lah ya. Udah saya kirim. Ya, habis itu dia janji Pak seminggu paling Pak saya bayar. Ya udah, seminggu lewat, sebulan lewat, 2 bulan lewat. Ya. Setahun lebih. Ya, habis gitu, ya kan, udah sekitar 3 bulan. Kemudian WA lagi, Pak ibu saya kayak begini Pak, begini. Minjem lagi. Sebenarnya awal aja belum dibayar, mau minjem lagi, gitu. Ya, terus ya saya ngomong yang awal belum dibayar, ya. Kalau sekarang mau minjem lagi, iya Pak nanti sekalian. Ya, saya bayar aja udah pertama, baru saya kasih lagi. Alhamdulillah sampai sekarang nggak bayar. Terus gimana? Ya, ini kan dia menurut saya kurang baik, ya gitu ya. Ya sudahlah kita hindarin aja, gitu daripada bikin kesel. Gitu. Jadi bukan berarti memutuskan dengan silaturahmi. Karena ketemu ya biasa aja. Ya, mukanya jutek, mukanya ini biasa aja ketemu, gitu ya. Tapi kita ada sekat di antara kita dengan dia, gitu ya, karena perbuatan yang kurang baik. Jadi bagi saya itu tidak memutuskan dari silaturahmi yang seperti itu. Itu kan masih kita sering ketemu. Gitu. Kalau misalkan tidak sama sekali kita nggak WA, nggak apa, sama saudara gitu ya, benar-benar biarlah dia ketemu pun pasti dia nggak itu gimana? Iya, suatu saat tidak ketemu kan? Nggak ketemu. Justru kita berusaha untuk menghindar, nggak bakal ketemu dia gitu loh. Ini saudara gitu loh. Bukan tetangga. Kalau tetangga kita setiap hari ketemu, kita masih bisa, dia nggak negor kita bisa negor gitu kan. Tapi kalau saudara kan apalagi rumahnya jauh-jauh nih, kita nggak WA, nggak kasih kabar, nggak apa, karena kita berusaha untuk menjaga hati kita agar tidak jadi konflik yang lebih besar lagi gitu. Itu apakah ya niatan kita jangan sampai memutuskan aja. Itu aja ya. Iya. Jadi tergantung niat lagi. Iya. Niatan kita jangan sampai kita memutuskan dengan dia. Tapi gitu. Kalau kita ketemu seandainya dengan dia ya biasa aja. Gitu istilahnya enggak begitu ketemu misalkan di suatu acara pun kita lari daripada enggak ya biasa aja gitu. Niatan kita tidak niat untuk memutuskan tali silaturahmi dengan dia. Gitu. Tapi karena perbuatan dia kurang baik, ya kita menjaga diri kita jangan sampai yaitu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dengan hati kita atau dengan tingkah laku kita. Ya, oke, baik, cukup. Oh masih ada lagi? Siap. Ini Bu Kemenham ini. Kemenham. Silakan. Ada juga
Oke. Yang Yang dulu suami agar kita cantik, dan tambah sanksi nggak tahu si proyek kesalahan yang ada Berarti suami sudah plastik. gitu ya. Oke, ya ada satu hukum operasi plastik atau sulam alis atau sulam bibir. Saya pernah membahas itu ya, dari mahasiswa saya itu ada namanya pelajaran Qawaidul Fiqhiyah ya, enggak Masailul Fiqhiyah ya, problem dalam fikih ya. Salah satunya bagaimana hukum operasi plastik, bagaimana sulam bibir dan juga sulam alis hukumnya. Jadi yang diperbolehkan dalam Islam itu ibu adalah ketika kita melakukan operasi ya, yang sekiranya muka kita tidak wajar sama dengan umum, maka boleh dioperasi. Contoh, iya, makanya nggak sama dengan umum. Artinya gini, kalau misalkan ya alhamdulillah ya kan, ada kita sumbing. Nah, sumbing itu berarti umum atau enggak? Enggak kan? Iya kan? Kalau dioperasi boleh nggak? Boleh. Kenapa? Enggak umum dengan yang lain. Tapi kalau hidung kita sudah ada, Ditambah pesek. Esek biar mancung. Ditambah. iya kan gitu. Pesek. Kalau pesek jadi maju bisa bukan orang Indonesia. Iya. Maka itu nggak boleh. Itu yang dikatakan dengan dia merubah ciptaan Allah. Kenapa biasanya ibu saya ketemu ibu dengan masya Allah, jamaah saya itu saya pikir dia itu laki-laki, nggak taunya laki-laki yang ke perempuanan. Jadi jadian. Tomboy. Jadi jadian. Iya, gitu. Masya Allah ya. Kalau sekilas persis kayak perempuan, rambutnya segini, ya. Kemudian dia cerita dengan saya. Saya bilang manggilnya Mbak apa atau Mbak gitu. Udah aja Lambai. bisa mulai yang mau kita kan gitu ya. Nah kemudian apa? Dia cerita. Ternyata apa? Dia bilang, saya ini Pak, seluruh tubuh saya sudah saya operasi semua. Sampai pantatnya ibu itu dioperasi. Itu bahaya loh. Terus ininya itu dioperasi gitu ya, kepala jiwanya. Operasi yang bukan itu bikinnya berubah. Iya. Kalau satu bagus terus. Ya, biasanya nggak ngerti kan gitu. Jadi operasi bikinnya awal kata dia saya operasi apa? Operasi saya pantat saya dioperasi di Thailand. Ya, di Thailand itu masih udah berapa tahun yang lalu ya. Jadi habis operasi itu saya udah kayak ikan gitu. Oh nggak boleh gerak. Dan lagi lucu banget waktu itu di Rolo ya, kita lagi doa kita sebenarnya pada sholat. Nanti kalau misalkan sholat sedang selesai sholat ya doa silakan ya. Tapi kalau bisa doanya sambil sujud. Waktu itu saya bilang kayak gitu. Ternyata Panas. dia lagi sujud Ditampok. Itu ngemeledak ya. Begitu saya bangun itu orang bilang saya sampai dulu Pak Ustaz saya tadi lari karir. Emang kenapa saya tidak ngomongin saya ditapuk? Sekarang gitu. Ada orang yang baik lah ya gitu ya. Ya setiap orang punya masa silam, bisa gitu ya. Nah, kita menuju kepada Allah dan herannya masya Allah hampir tiap tahun beliau itu umroh. Gitu. Yang merasa saya ini banyak dosa karena gitu ya. Tapi saya ingin memperbaiki diri saya gitu ya. Gitu. Dan jadi
Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kalau misalkan dia operasi tapi tanpa adanya kebutuhan, ya kan, gitu, ya. Walaupun suaminya yang nyuruh itu nggak boleh, gitu, ya, ya. Emang ibu kalau sakit emang buat suaminya? Enggak, tuh diri sendiri Pak. Untuk diri sendiri kita tuh. Coba aja cek. Kalau di rumah emang pakai mikro? Enggak. Udah tahu kan? Saya kenal aja kalau gitu. Saya punya istri saya waktu itu ke Sudirman gitu, di mall gitu ya. Ada yang nawarin salah satu produk cantik. Ya, oh bapak beli pak buat istrinya. Kalau istrinya bapak kan pasti buat bapak cantik, bapak yang bangga. Saya bilang, emang istri bapak kalau cantik buat bapak ya nak? Segitu, ya? Gini aja. Kan cantiknya kalau keluar rumah, dari rumah buru-buru dia pakai. Dia mesti bahas. Itu ada di rumah cemur. Gitu ya, ya cantik kalau ibu musir, masya Allah yang buat suaminya ya kan gitu ya, gitu ya. Kayak dasar robek. Ya intinya biasanya kalau kayak gitu untuk bangga-banggakan figur ya, yang akhirnya ketika bangga-banggakan ya jadi kurang baik ya. Itu tuh ibu saya mau maju ya kan gitu ya, kayak Arab kan gitu, Arab mandi gitu. Ya. Jadi kalau bagi saya, walaupun itu adalah perintah suami, tapi dia melanggar dengan Allah, maka ya tidak wajib kita untuk ikuti. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kelainan itu tadi, kita kebakaran, misalkan muka kita rusak, ya kan? Nah biasanya kita ambil dari paha, gitu ya kan? Kita tambah gimana operasi itu jadi masalah. Kalau kayak gitu kenapa? Karena dia tidak umum dengan yang lain. Tapi kalau kita udah diciptakan kayak begini nih, misalkan ya kan, udah dimancungin kan gitu ya. Namanya bukan Ibrahim lagi nanti. Ya itu nggak boleh apapun dia alasannya kan gitu ya. Gitu karena itu tadi dia akan menimbulkan bahwasanya satu adalah dia tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua itu merubah ciptaan Allah. Gitu ya, tidak diperbolehkan gitu. Ya, ya, oke, cukup, ya. Baik kalau kita sebutkan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, maaf lahir batinnya ya, ibu semuanya, insyaallah kita bisa ketemu lagi setelah Lebaran ya, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama terima kasih banyak kita sampaikan kepada guru kita tadi yang telah menyampaikan penjelasan tentang doa satu jagat. Semoga membawa keberkahan buat kita semua dan semoga kita semuanya selalu sehat, guru kita juga selalu sehat, dirahmati Allah, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya, dan dikabulkan segala doa-doanya. Baik Bunda semuanya, terima kasih banyak kepada Bunda-Bunda yang telah membawa makanan buat kita semuanya. Silakan disantap Bun. Sudah selesai. Dan habis ya, alhamdulillah berkah ya Bunda. Semoga Bunda yang membawa makanan tadi mudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala doa-doanya. Mohon maaf apabila pada taklim hari ini ada salah dan janggal. Mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi